Halo anak-anak sekalian, bersyukur kita saat ini kembali memulai pembelajaran jarak jauh untuk siswa kelas 9 SMPK Penabur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan ketika kami boleh kembali bersama-sama mengikuti pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, lebih juga semangat ya Bapak dalam kami belajar, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembelajaran untuk siswa kelas 9 di tahun pelajaran yang baru, tahun 2020-2021 adalah saat ini kita akan membahas mengenai pembelajaran teks pidato. Ya, untuk teks pidato ini, KD yang akan kita pelajari adalah dari KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, KD 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan struktur teks pidato persuasif. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan peserta didik menyajikan teks pidato persuasif secara menarik. Ya, berikut ini Ibu akan berikan sebuah contoh teks pidato. Di sini hanya berupa petikan. Nah, berdasarkan kutipan teks pidato yang kalian lihat saat ini, yang diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kira-kira kutipan teks pidato berikut ini merupakan bagian dari teks pidato. Bagian apa ya? Ada salam, kemudian ada sapaan, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan segenap insan pendidikan di tanah air. Kemudian pidato itu untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Ya, benar. Bagian kutipan teks pidato ini merupakan bagian struktur teks pembuka. Ya, struktur teks pembuka terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan terima kasih, ucapan syukur, dan juga menyebutkan tujuan dan tema pidato. Kita akan lihat kembali kutipan teks yang kedua. Kita baca terlebih dahulu. Pembahasan pidato ini berkaitan mengenai pendidikan dalam krisis COVID-19. Bagaimana siswa, guru, dan orang tua dalam menghadapinya. Nah, pembahasan dalam teks pidato ini begitu rinci dan jelas. Oleh karena itu, bagian kutipan teks pidato ini termasuk ke dalam bentuk struktur teks isi. Karena di dalam struktur teks isi berisi mengenai penjelasan secara terperinci mengenai topik atau tema pidato yang sedang dibahas. Nah, kita lihat bagian akhir dari kutipan teks pidato berikut ini. Ya, ternyata pidato ini adalah pidato yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Bapak Nadiem Makarim. Ya, di bagian akhir dari sebuah pidato ada sebuah ajakan, ada juga ucapan terima kasih, dan kembali salam penutup. Kira-kira bagian manakah yang merupakan kalimat ajakannya? Ya, di kalimat inilah saatnya kita mendengarkan dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Ya, itu adalah struktur teks penutup. Karena di dalamnya ada kesimpulan, dan kesimpulan ini juga dapat berupa kalimat ajakan. Juga ada ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Juga salam penutup. Kalian sudah mempelajari struktur teks dalam sebuah teks pidato. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks pidato. Apa saja ciri kebahasaan dari teks pidato itu? Yang pertama, ada kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif itu apa? Nah, kalian bisa lihat di buku cetak kalian halaman 33. Dari 32 sampai seterusnya, sampai 33. Di situ berbicara mengenai kalimat persuasif. Kalimat yang isinya mengenai sebuah ajakan atau imbauan untuk melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif. Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaannya memiliki konjungsi. Nah, di dalam buku cetak kalian juga, di halaman 33, di situ banyak sekali contoh dan jenis konjungsi. Ya, dapat kalian lihat di halaman 33 bahwa konjungsi di situ adalah merupakan kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, dan juga berbagai macam jenis dari konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, subkoordinatif, korelatif, dan juga konjungsi antar kalimat. Ya, di situ banyak sekali contoh-contoh konjungsi apa saja yang termasuk subkoordinat, koordinat, dan juga korelatif maupun antar kalimat. Kalian bisa membaca secara jelas. Nah, kemudian kita akan mempraktikkan menulis teks pidato. Sebelum menulis teks pidato, tentunya kita akan menuliskan terlebih dahulu kerangka teksnya. Ya, apa saja di dalam kerangka teks pidato? Yang pertama adalah menentukan tema atau topik pidato. Kemudian, menyusun ide atau gagasan dalam bentuk kalimat tiap strukturnya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan ide tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, ini adalah contohnya bagaimana membuat sebuah kerangka teks pidato. Di sini Ibu memberikan contoh tema motivasi belajar. Kemudian berikan poin-poinnya untuk pembuka, salam pembuka, sapaan kepada guru dan teman, ucapan syukur, kemudian tema tersebut disebutkan dan alasannya, mengapa motivasi belajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di bagian pembuka. Nah, ini adalah contoh kerangka di bagian isi. Ya, untuk di bagian isi, kalian akan memberikan poin per poin untuk hal-hal yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan di sini sesuai dengan tema tadi motivasi belajar. Nah, isinya nanti kalian akan berbicara tentang pengertian motivasi belajar. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Bisa dalam diri, yaitu diri sendiri, ataupun faktor luar, yaitu lingkungan. Nah, kemudian akan dibahas pula aktivitas yang dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah, di bagian penutup, ya akan ada kesimpulan.
Kemudian ajakan untuk memiliki motivasi belajar, permohonan maaf, dan salam penutup. Itu adalah contoh kerangka dalam menuliskan teks pidato. Nah, kalian juga akan menuliskan secara langsung teks pidato tersebut dengan memilih tema sebagai berikut: motivasi belajar, kesehatan ataupun pergaulan. Nah, teks pidato terdiri dari minimal 3 paragraf dan masing-masing paragraf minimal 5 kalimat. Waktu pengerjaan 1 minggu. Nah, untuk aktivitas atau latihan yang akan kalian kerjakan hari ini ada di bagian LKS yang nanti juga akan bisa dilihat di Google Classroom kalian. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa dalam teks pidato memiliki 3 bagian strukturnya, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Kemudian di dalam teks pidato memiliki juga unsur kebahasaan yang dibahas adalah kalimat persuasif, berisi mengenai ajakan, dan juga konjungsi. Kemudian kalian akan menuliskan teks pidato tersebut dengan baik dan maksimal. Nah, nilai PKB 2K yang bisa ada dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yang pasti kejujuran. Silahkan kalian mengerjakan setiap tugas dan latihan dengan penuh kejujuran. Meskipun guru kalian tidak mengamati kalian, ya, tapi kalian kerjakan dengan jujur. Kemudian yang kedua, teliti. Kalian akan teliti melihat bagian mana yang termasuk pembuka, mana yang termasuk isi ataupun penutup. Dan lebih teliti lagi di dalam menentukan mana konjungsi yang merupakan konjungsi mungkin kausal atau temporal, seperti yang sudah tadi kalian baca di buku teks kalian. Ya, itu tadi pembelajaran kita untuk materi teks pidato KD 3.4 dan KD 4.4. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami untuk teorinya Bapak mengenai teks pidato, dan kiranya Tuhan memimpin anak-anak kami di dalam mengerjakan, sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh dengan penuh semangat dan jujur, sehingga mereka boleh memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan, boleh maksimal mengerjakan tugas. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan pembelajaran anak-anak kami yang lain dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.